Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa ahfukum wa iyaya 'ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Sidang jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keniscayaan, kewajiban, fardu ain yang ada di pundak setiap kita adalah memastikan bahwa setiap pendapatan yang kita terima dari sumber manapun itu halal untuk kita. Tentu menjadi keinginan kita semuanya tak terkecuali untuk memastikan pendapatan kita ini berkah untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk mertua kita, untuk kerabat kita. Sungguh menjadi sebuah paradoks saat setiap kita menginginkan anak-anak kita lahir, terdidik, besar dalam kondisi qurratu a'yun, harapan kita semua terdidik, soleh dan soleha, tetapi kita suplai biaya pendidikan SPP mereka, biaya pendidikan mereka dari sumber pendapatan yang syubhat, bahkan tidak halal. Sungguh menjadi sebuah paradoks yang luar biasa saat kita menginginkan rumah tangga yang kita bangun ini menjadi tempat kita yang membawa kita ke surga Allah, melahirkan sakinah, mawaddah warahmah, tetapi keluarga ini disuplai dari sumber pendapatan yang syubhat dan haram. Sungguh paradoks sama sekali. Padahal pendapatan yang halal itu adalah rukun mendasar dari sebuah keluarga dan anak putra-putri yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, saat kita berkeinginan agar keluarga kita sesuai dambaan kita bersama menjadi tempat menghantarkan kita ke surga Allah, begitu pula anak-anak yang kita cintai yang lahir dari rahim keluarga dan istri kita kelak menjadi penerus kita. Jadi pendapatan halal itu menjadi rukun, menjadi hal mendasar dari dua keinginan kita tersebut. Nah, apa sih sebenarnya tips cara agar pendapatan kita ini halal dan melahirkan keberkahan buat diri kita, buat pasangan kita, buat anak-anak kita, agar tidak terjadi paradoks tadi? Yang pertama adalah memastikan bahwa kita ini bekerja karena Allah. Kita dedikasikan seluruh kesibukan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Maksudnya dedikasi, maksudnya karena Allah. Kita buat list, kita buat target turunan yang semuanya diridhoi oleh Allah. Karena Allah misalnya ingin seluruh kebutuhan keluarga di bulan Ramadan ini terpenuhi. Seluruh kebutuhan nafkah mertua dan orang tua MCU, nafkah bulanan terpenuhi sebagai salah satu bukti birrul walidain kita kepada orang tua dan mertua. Biaya kesehatan anak terpenuhi. Kita bisa menjadi seorang yang berbagi, berempati manakala dompet kita berisi. Nah, itu salah satu cara kita menerjemahkan karena Allah. Jadi target-target yang diridhoi oleh Allah. Jadi bukan lillah nawaitu, bukan sekedar itu. Jadi fa'budillaha mukhlishan innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nah, niat ini harus kita, saat kita sudah camkan, bagi yang belum melis daftar target segera agar memastikan bahwa pekerjaan yang melelahkan ini yang menyita waktu dari pagi sampai sore, kadang lembur,
dia berbuah keberkahan. Saat niat ini ada dalam dada kita, walaupun pekerjaan ini penuh dinamika, tetapi mengurangi walaupun tidak menghilangkan rasa capek, lelah, capek perasaan dan lainnya. Jadi pertama, pastikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua halal. Jadi core aktivitas lembaga perusahaan di mana kita bekerja itu halal, termasuk ekosistemnya, rekeningnya, di mana kita berbelanja, transaksi online-nya, itu semua sesuai dengan syariat. Nah, oleh karena itu, poin ini akhirnya membuat kita harus mulai melis tempat bekerja kita. Kita belanja di mana, yang dibeli apa, pakai alat bayar apa, e-money, dompet digital, QR code atau dana tunai. Saat kita punya utang piutang seperti apa? Apakah kita sudah menunaikan adab-adab berutang ala Rasulullah SAW. Jadi nomor 2 halal dari dari tempat berbelanja, dari tempat bekerja sampai kita berbelanja, agar hati kita ini tumanina bahwa apa yang kita lakukan ini halal dan kita merasa tenang saat kita pulang ke rumah bahwa pendapatan yang kita bisa berikan untuk keluarga dan anak-anak dari sumber yang halal. Salah satu referensi menegaskan keluhan dari seorang istri. Mereka mengungkapkan, kami bisa menahan diri dari lapar dan haus, tapi kami tidak bisa menahan diri saat suami kami sebagai kepala keluarga menyuplai keluarga ini dari sumber pendapatan yang tidak halal. Mungkin ya menjadi bahan evaluasi kita semua saat kita ini berhasil dididik oleh orang tua kita sampai hari ini, tanggal ini, seperti ini kita. Tetapi saat kita mendidik anak-anak kita, darah daging kita, untuk masuk rumah baca assalamualaikum, tidak mudah. Nah, jangan-jangan ada sekian rupiah yang kita suplai menjadi darah daging mereka dari sumber pendapatan kita yang tidak dipastikan kehalalannya. Jadi yang kedua halal. Yang ketiga tentu legal atau garis miringnya tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Jadi saat kita ingin punya investasi di luar pendapatan rutin kita dan memilih investasi online misalnya, kita pastikan investasi itu legal untuk memastikan bahwa ada usaha real yang menjadi tempat perputaran modal kita. Karena legalitas itu syarat minimalis. Karena usaha yang kita lakukan itu bukan di tetangga, ada warungnya, ada rumahnya, ada alamatnya, tetapi online, digital, nggak diketahui siapa namanya. Nah, sehingga ada yang mengawasi, ada sertifikat, itu menjadi syarat minimum agar rupiah yang melayang-layang itu ditempatkan di usaha yang ada, usaha real yang halal. Begitu pula kalau memang kita investasi, jadi core aktivitasnya trading, ada barang atau jasa yang real yang diperjualbelikan. Nah, nampaknya poin itu menjadi penting mungkin untuk anak-anak kita yang milenial, saudara-saudara kita saat hari ini boleh jadi memilih jalan pintas. Terlebih dengan banyaknya binary option, judulnya investasi tetapi isinya adalah zero sum game, isinya adalah judi, karena tidak mau berkeringat sehingga mendapatkan salary bulanan, memilih jalan pintas. Biasanya jalan pintas syarat dengan rekayasa, nggak mau berkeringat, biasanya dapat rupiah di depan mata tetapi kerugiannya jangka panjang, kehilangan trust, nggak mau keluar keringat, nggak mau kerja. Itulah yang kita lihat di depan mata di media, bagaimana binary option dan fitur-fitur
berkedok investasi, tetapi isinya adalah dunia. Jadi yang ketiga legal. Jadi pertama tadi dedikasi kepada Allah, kemudian halal, kemudian legal ya. Judi itu diharamkan dalam Islam, dalam sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi kata kunci dari judi adalah zero sum. Jadi kata kuncinya adalah taruhan, di mana para pemain ini tidak berdagang, tidak ada investasi real, tidak ada. Semua hanya menebak. Siapa yang benar dia dapat, yang salah tebakannya dia rugi. Nah, maisir ini dosa besar, jadi legal ya. Nah, kemudian yang keempat, mempertimbangkan risiko dan keuntungan. Wajar, manusiawi kalau kita semuanya, istri kita, anak-anak kita, seluruh umat Islam ini ingin untung manusiawi, atau dalam kaidah fikih muamalah al-aslu fil istirbah al-hurriyah. Memang seorang pedagang itu bagaimana kosnya sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan tinggi, manusiawi, lazim dan fitrah. Begitu pula saat kita berbelanja, misalnya di bulan Ramadan, tentu pilih belanja yang murah dan gak ribet, manusiawi, sangat manusiawi. Tetapi sisi kiri ini, pertimbangan keuntungan, dia harus balance dengan risiko. Jadi risiko juga harus dan kudu jadi pertimbangan. Dulu Rasulullah pernah mengingatkan para sahabat yang punya unta tetapi tidak ditambah. Rasulullah mengatakan, ikillah, tambah, nanti dia lari. Beberapa sahabat saat itu mereka memiliki tanah. Pilihannya banyak yang halal, semuanya halal. Pilihannya adalah dibagi hasilkan dengan pengelola. Kemudian di akhir musim petik, musim panen, nanti dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik modal tanah dengan pengelola halal. Pilihan lain, tanah tersebut disewakan untuk lahan parkir mungkin pada zaman ini, atau lahan lain. Beberapa sahabat memilih al-karo, disewakan daripada dibagi hasilkan, walaupun dua-duanya halal. Karena apa? Karena pertimbangan risiko. Jadi diriwayatkan fadhal sahabah al-karo al-musaqah. Sebagian sahabat memilih pilihan disewakan karena fixed income, karena risikonya lebih kecil daripada dibagi hasilkan. Bagi hasil itu walaupun halal, tapi menuntut sosok pengelola yang amanah, jujur, bikin laporan sesuai dengan realita, nggak boleh fiktif, apalagi bodoh. Itu memang butuh mitra yang betul-betul seperti kesan orang-orang jahiliyah kepada Rasulullah, fakunta khairu syarikin lan darihi wal mumari. Nah, jadi aspek untung oke, tetapi juga pertimbangan risiko. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', al-khotor, risiko dibagi dua. Khotor tijarah alladzi la budda minhu, risiko yang melekat dalam bisnis dan itu manusiawi. Wa khotorul maisir alladzi yatadamman akla amwalan bisbil batil, dan risiko yang berubah bentuk menjadi zero sum game, menjadi judi gitu. Jadi kalau risiko dalam bisnis itu naluri fitrah, tapi kalau dia berubah bentuk menjadi judi, itu yang dibolehkan, itu yang tidak dibolehkan. Yang terakhir agar kita berkah adalah menunaikan zakat yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita seorang profesional seperti karyawan, manajemen, direksi, advokat, akuntan, dosen, guru, YouTuber, pemain sepak bola, atau seorang profesional yang lain, maka kewajiban zakatnya adalah apabila satu, akumulasi pendapatan per tahun kita mencapai minimum senilai 85 gram emas, tunaikan tanggal 1 bulan ke-13. Yang kedua, atau lebih mudahnya, dibagi 2,5% dibagi 12. Ringannya, simpelnya, apabila pendapatan kita per bulan mencapai 6.530.000, tunaikan 2,5%, sekitar 150 ribuan. Andaikan pendapatan kita mencapai 6.530.000. Nah, zakat ini sebuah kewajiban, bukan sunnah, apalagi mubah.
andaikan setiap kita wajib zakat tetapi tidak menunaikan kewajiban kita, maka uang yang ada di dompet itu sesungguhnya stempelnya bukan stempel kita, itu milik du'afa wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah, menunaikan zakat kepada lembaga zakat itu lebih afdal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dengan mengutus beberapa sahabat untuk menghimpun zakatnya dari para hartawan agar rupiah yang enggak seberapa ini bisa ditunaikan, diberikan kepada orang yang paling kritis dan untuk kebutuhan yang paling kritis. Karena kalau kita yang menyalurkan mungkin driver, mungkin penerima, mungkin tetangga kita, tapi kalau lembaga yang amanah dan profesional, dia punya data list. Kira-kira di daerah ini siapa yang gagal ginjal, siapa yang nggak bisa bayar ini itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang tips agar pendapatan kita berkah. Yang pertama, dedikasi untuk Allah, termasuk kita sebagai karyawan. Yang kedua adalah halal. Yang ketiga adalah legal. Yang keempat, pertimbangan untung dan risiko. Yang terakhir, tunaikan kewajiban zakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahil 'azizil qahhar. Al-wahidil qahhar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Usikum bittaqwallah wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa ahfizukum an iyaya 'ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma waffiqna wa waffiq abna'ana wa banatina wa azwajana wa zawjatina wa ummahatina wa aba'ana wa hummatina wa aqaribana wa da'watana ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم